dari tim Hulu. Sebelumnya kita perkenalkan nama dari sebelah kanan dulu. Saya Asep Odol. Saya Ujang Pasta Gigi. Halo, nama gue Abdul Basit Pamungkas dan di samping Gue gue Dedi. Selamat datang di podcast baru kita. namanya apa, Det? Kira-kira Belum ada nama. Aduh, kayak lagi nyuan palsu. Nanti aja ya kalau ada namanya. Iya. Jadi awalnya kita tadi lagi bahas-bahas masalah pendakian kita dulu gitu kan, dan akhirnya kita niat untuk videoin gitu karena ingatan itu kan sering terdistorsi, makanya melalui oral story itu kita mulai kembali merangkai deh puzzle kenangan kita dulu gitu kan. Pokoknya gue gak mau cerita horor di gunung. Iya benar. Udah banyak kita serem-serem di gunung. Dan bahkan mungkin jarang ya yang ngebahas soal pendakian, gimana merihnya naik gunung gitu ya. Atau mungkin gimana? Sering gak sih lu ngeliat di video gitu? Oh, banyak lihat ini sih, bikin cerita-cerita horor gitu. Jadi orang takut di gunung tuh, takutnya pikirnya tuh gunung tuh identik sama setan jadinya. Padahal banyak banget keseruan di gunung. Iya, sepakat gue. Termasuk masak-masakan. Masak-masakan Iya. bisa. Hujan-hujanan, Hujan-hujanan. apalagi lu hujan-hujanan gak usah minta izin kan. Iya, bener. Sepakat gue. Dulu kalau mau hujan-hujanan izin dulu. Nggak bisa. Izin sama orang tua maksudnya. Iya. Oh iya bener. Nungguin paralon, air paralon yang jatuh. Ini air dari langit langsung ya Langsung ke pohon gitu ya. main becek-becekan. Terus Jadi pendakian pertama kita itu ke Cikuray. Itu tahun 2015 bulan Maret. Gue nggak tahu. Kita tuh termasuk stereotip pendaki zaman sekarang nggak kan? Yang sering dikatakan oleh pendaki zaman dulu. maksudnya gimana? Ya kan banyak tuh kalau kayak ada kejadian apa, pendaki zaman sekarang mah kayak gitu. Apalagi umur kita yang baru naik 6 tahun gitu. Kita termasuk pendaki zaman sekarang kan? Kalau gue sih nggak tahu yang mendaki zaman dulu sama sekarang apa bedanya. Gue sih Iya. naik aja. Iya. Dan memang mungkin momentum di tahun 2015 itu gimana ya, kalau gue nih, menurut pandangan gue, kenapa kita baru mulai nanjak di 2015? Pertama kita lulus sekolah tahun 2013. Sekarang logikanya aja ya, lu punya KTP aja harus umur 18 tahun gitu. Dan ya masa lu lagi zaman sekolah lu lari-lari ke gunung gitu kan, ya gue gak mengeneralisir gitu ya. Jadi maksud gue, Lari-lari itu gimana? ya maksud gue lu udah berangkat ke gunung gitu loh. Kan kegiatan naik gunung kan kegiatan ini ekstrim di luar. Masa ya lu naik gunung gitu, lu belum punya KTP, lu udah naik gunung yang lu gak diawasin sama orang tua kecuali siswala ya. Ya. Dan kebetulan di STM kita tidak ada siswala. Nggak ada. Pramuka juga ada. Lo guys. kenapa? Nggak ada pramuka. Tapi Setiap Sabtu cuy. emang ada sampai. Ada. Cuma gue nggak orang ikut gue. Ngapain megang-megangin bambu doang? Pahlawan lu jatuhnya lu. Megang bambu. Ya kan maksudnya ada banyak teknik. Hah? Jadi pramuka kan ada tingkatannya, siaga, penggalang dan lain-lain Gue gitu. nggak tahu tingkatan lu sampai apa gue. Siaga 1. Gak tau gue. Gak ikut tadi. Gue pengen nanjak dulu ya bang. Dari dulu udah pengen apa ya, naik gunung. Sama siapa nggak? Di SMP gue juga nggak ada. Di STM apalagi. Iya. Isinya tawuran doang sama nongkrong. Waduh. Iya, bener. Iya STM benar sih. Orang-orang buat STM kan tawuran nongkrong. Iya. Nyebet di warkop. Warkop. Iya benar. Ya kayak Rokok gitu lah. diangkut. Diangkat. STM. Udah jangan jauh-jauh, Pak. Di STM biasanya kalau mau dapat kalau lu buat rokok diangkut nah itu Anak STM itu berarti. Itu juga awalnya kita naik gunung itu gue ngajak lu kan. Iya. Karena sebenarnya itu bukan party kita waktu itu naik gunung. Jadi awalnya tuh Maret 2015 itu kita naik gunung ke Cikuray itu awalnya. Jadi ceritanya gue punya mantan. Nah, mantan gue ini pengen naik gunung sama teman-teman pesantrennya, pondoknya, iya kan. Dan itu udah mereka, gue pernah sempat kongko deh, ternyata gue baru inget lagi. Iya, sama Janggut. Cerita waktu itu lu ini ya briefing Itu technical meeting. technical meeting. Pokoknya gue inget banget di roti bakar itu di pinggiran Kali Cisadane, gue lupa nama desanya apa gitu. Dan gue pertama kali ketemu Janggut di situ. Dan sebenarnya gue baru inget lagi bahwa Janggut tuh nggak pengen
kalau anak-anak itu yang cewek-cewek itu pada ke Cikuray, Cok. Karena dia mikir Cikuray itu pendakiannya berat banget gitu, dan ada temennya Jangkut cowok yang kayak goro-goroin gitu, kayak udahlah ke Cikuray aja gitu biar kalian langsung gitu-gitu. Dan di situ gue belum pengen, tapi gue punya niatan lah. Dan akhirnya gue ibarat kata nggak ngasih tahu mantan gue itu, gue nyiapin peralatan. Dan waktu itu kita masih jadi pekerja buruh ya, Si buru. jadi masih punya duit ya kan. Kayak lu pas gue bilang Dit naik gunung ya, lu akhirnya beli sepatu. Lu langsung beli sepatu kan? Pertama gue beli sepatu ya. Sleeping bag juga kan? Sleeping bag. Iya. Barang sepatu. Iya, dan karena soalnya lu pakai DP kakak gue yang 45 liter. Apa gue pakai beli matras ya? Enggak. Iya pasti, matras punya lu. Oh iya. Kalau gue kayak beli langsung Sleeping bag. sleeping bag sama sepatu. Nah, udah tuh sampai di habis technical meeting dan lain-lain, kita kumpul dan udah mau menjelang hari H. Ya lu tau lah kan, ya kan? Bisa kalau orang mau naik gunung kan, kalau udah mau deket-deket tuh banyak yang berguguran, Jo. Iya kan? Ya awalnya kan lu bilang kan berapa orang? 12 orang. Banyak banget, 12 orang. 12 orang. Dan sampai pada akhirnya itu juga karena bulan-bulan Maret, Januari itu kan angin ya, terus juga hujan terus, jadi banyak yang membatalkan karena ya itu hujan juga dan gak diizinin orang tua gitu kan. Dan termasuk mantan gue itu, jadi bokapnya Atin tuh awalnya tuh udah ngelarang Atin buat naik ke Cikuray deh, ya kan. Dia nyampe kan, Atin kan Bokapnya Atin ikut juga. enggak, bokapnya Atin sampai, jadi kan dia tadinya mau naik sama Jen tuh, Atin apa? sepupunya Jen. Kan Jen kan sepupunya dia tuh. Nah bokapnya Atin tuh yang pengen ngomelin bapak emaknya si Jen itu. Ranger. Iya, udah lu. Ranger Cikuray. Udah lu jangan Enggak. inian apa, jangan mau naik apa ke gunung gitu kan, kata bokapnya gitu. Dan kebetulan sih mantan gue itu sakit tipes, ya kan. Akhirnya udah dong, fix dong dia nggak bakal naik gunung dong. Dan emang gue bangsat juga ya kalau dipikir-pikir ya. Ini mantan gue sakit tipes, gue malah naik gunung gitu. Sampai juga kita nanjak cuma berempat jadi. Iya, akhirnya jadinya berempat. Di situ gua sama Dedi dan teman pondoknya si mantan gue itu, si Suci cewek, dan juga si Janggut Panjul Rahman Reili, ya kan. Nah awalnya tuh kita meeting point tuh di tempatnya Janggut di Poris. Gue lupa tuh tanggal berapa gitu kan. Itu kita naik kereta ke Poris. Tapi lu udah nyangka belum sih kalau lu ternyata naik truk sayur? Enggak sih gua nggak kepikiran naik apaan gitu. Gue sama gue ikut aja, itu akomodasi yang tahu dia lah. Bisa naik bis atau naik apa. Enggak, kalau gue kan sebelum naik gunung pasti gue selalu searching naik gunung kan. Maksud gue kayak estimasi biaya gitu-gitu, terus kayak lu naik apa gitu. Gue tuh udah tahu kalau ke Garut gitu kan lu naik bis Prima Jasa gitu kan. Itu kan juga kita terancam nggak jadi juga karena nggak pada ikut kan. Ya akhirnya kita yang nguatin juga gitu, maksudnya kayak ya udah jadi lah Mas, langsung banget. Panjul juga ya udah lu gas. Iya benar. Karena dia juga punya mauan, gue pengen nanjak aja. Iya. Lu pada ikut. Iya, dia emang ya udah tanpa harus berombongan itu pun dia tetap bisa bakal naik gitu. Dan akhirnya kita naik truk sayur ke Pasar Anyar ya, Tangerang ya. Namanya kayak Pasar Anyar di itu deh. Pokoknya yang di dekat Polres itu ada pasar. Iya, terus naik truk sayur. Naik truk sayur. Biar berapa? 25 apa kalau salah? 25. 25 itu kalau lu naik Prima Jasa. Enggak, awal tuh gua 55.000. Suka gua kaget tuh ya. Iya. Pas awal-awal. Naik apa nih? Iya. Naik truk aja kali ya. Enggak, kata Janggut gini, tunggu dulu, kata dia gitu. Iya. Ya, gua masih belum tahu tuh. Ntar lihat aja ntar. Iya. Naik murah lah buat ini. Kali dia. Jadi ya udah naik, kita naik angkot ya. Iya. Iya. Gua ke pasar. Gua kira ada terminal di dalam situ deh. Dia nyari truk gitu. Naik Dan ada satu poin penting di pas kita udah mau truk kan, jadi truk sayur itu kan dari lu masuk naik dari belakangnya itu kan tinggi ya apa jalanan, dan itu gue inget banget blok banget, becek banget, namanya pasar kan. Gue bisa naik ke atas tuh, udah tuh satu pijakan kaki gitu kan, lompat tinggi gitu. Nah Suci itu kagak bisa naik, lu masih di bawah. Dan ada momentum lucu,
langsung. Suci bingung cara naiknya gimana karena dia nggak bisa nginjak. Akhirnya tiba-tiba teman gue ini langsung memberikan pahanya agar bisa diinjak. Nah gue gak ngerti tuh motivasi lu ngasih paha ke Suci itu apa tuh? Pertama kan gue nggak kenal sama dia nih, Iya. ya kan? Iya. Gue kenal sama dia. Ada canggungnya gue tuh megang dia gitu, maksudnya bantuin di Dorong lah, gitu, ya, iya. ditarik lah tangannya, nggak enak. Makanya gue ya udah respon gue langsung Kayak gitu. Oh jadi lu ngebantu dia tanpa harus megang dia gitu maksudnya? Iya. Iya, gue paham. Oke. Iya, gue paham. Gila lu sangat ini sekali ya. manusiawi. Terus Enggak. gue gak nyangka juga tuh di truk tuh. Gue mikir aneh banget nih naik truk. Karena gue gak pernah naik truk. Iya. Yang dari Itu pasar naik truk jam terjauh gua. 12 malam. Sumpah itu naik truk terjauh gua. Terus tiba-tiba ya kan gue pikir kita oke mungkin kita berempat doang Iya. yang naik truk. Tahu ya? Terus sudah ada motor. Abang-abang pekerja ya yang mau balik ke Garut, mungkin dia nggak mau naik bis, makanya dia itu Warga akhirnya sekitar. warga sekitar akamsi, ya kan? Aneh. Dan akhirnya truk dari Polres itu melaju ke Garut. Dan fun fact-nya lu ingat ya fun fact. Apaan tuh? Ya antara fun sama enggak sih. Kenapa? Kan setelah kita naik truk yang dari Tangerang itu ke Garut itu, kalau nggak salah 4 hari atau 5 hari berikutnya itu ada truk kecelakaan Ah iya, gue tahu. dan rutenya sama dari Tangerang Dan itu ke bawa Garut orang. juga. Iya, gue tahu. Berarti kan serem banget, Cok. Emang makanya gue nggak tahu ya, itu kan nggak ditutupin ya, cuma tinggi kan truknya. Jadi polisi juga nggak tahu maksudnya, karena kalau ketahuan itu bawa orang, gue yakin dirazia dia. Karena kan nggak boleh. Itu kan bawa barang kan, kayak misalnya lu ke Jawa atau mudik gitu, lu pakai mobil kebuka aja, itu ditilang gitu. Dan ya dan gue ngeri banget, shock breaker berat, keras banget kan lu tahu. Gue nggak bisa tidur. Gue Kita ada duduk. orang-orang di dalam itu dia pada Bisa tidur karena dia bawa sarung, Cok. Kita nggak pakai sarung, Dad. Kita cuma ngerungkep begini aja ya kan, dingin. Itu dingin sumpah demi Allah, ya kan. Dan Sampai gue nggak mau lagi tuh. Setelah itu kita nggak naik, maksudnya ke Garut, tapi kita nggak naik truk lah karena gila, lu udah naik gunung capek gitu kan. walaupun berangkatnya- lebih murah ya, Iya, walaupun lebih murah, murah banget itu. 25 enggak lah, prima jasa 52 kan. Dan Mungkin akhirnya coba untuk supir truk baknya tuh dikasih bangku. terus kalau buat bawa bareng-bareng gimana kalau ada Supaya bareng kita lebih nyaman, jadi kita mau naik truk lagi mungkin. besok Besok supirnya ada denger mungkin nonton ini. oh gue evaluasi nih gitu dia gitu kan, Besok mendengar keluhan kita gitu kan, sang TV setel Bisa. dangdut gitu ya. Kita sampai di terminal Garut, namanya terminal Guntur, itu pagi masih buta ya? Masih jam. Kita turun di pasar waktu itu. Iya, tapi kan maksudnya dari pasar ke terminal itu kan nggak jauh. Enggak, di belakang. Dan yang gue ingat itu kita naik angkot tuh gimana sih, gue lupa dah. Maksud gue kita bareng sama pendaki lain kan, itu kan siang-siang gitu udah pokoknya jam 6 lah, udah matahari udah terbit lah pokoknya. Dan kita naik angkot tuh ke arah Pemancarnya, ya kan. Dan gue nggak tahu ya kalau setelahnya gitu, pas gue ke Gunung Cikuray itu transportasi ke Pemancar itu cuma mobil bak doang gitu. Bahkan ketika misalnya lu punya mobil bak nih, kita naik mobil bak dari sini, itu kalau lu naik nyampe Pemancar tuh lu di stop gitu, karena emang yang transportasi khususnya tuh ya mobil bak itu sendiri gitu. Dan akhirnya kita naik angkot sampai di tanjakan terakhir, mau sampai ke base camp Pemancar itu angkotnya tuh nggak kuat, ya kan. Terus akhirnya kita turun, Ya, dan setelah gue turun itu kan nanjak tinggi ya kan. itu masih lumayan lah ya. Iya sudah ya, Yang udah kelihatan. udah kelihatan Tapi Pemancar ya. lumayan. Iya. Dan pas nanjak gitu gue lihat-lihatan sama Dedi. Dan yang gue rasain adalah anjing, gue nanjak sebelum gue menanjak mau ke base camp aja berat banget gitu loh. Itu yang gue rasain. Iya. Yang gue rasain beda pas kita lihat-lihat. Apa? Oh ini jodoh gue. Agak gomelnya ke gue gitu ya, Pak. Baik. Salah ya. Nah itu gue langsung
Tapi gue inget pesan empok gue gitu kan. Empok gue bilang gini deh, lu naik gunung tuh, lu gendong keril tuh lu kayak bawa dosa lu ke orang tua lu. Dan pijakan tanjakan pertama lu yang di kebun teh itu tuh sebuah pijakan awal lu ketika kalau lu kuat dan lu yakin lewatin itu, lu bakal yakin seterusnya. Kata empok gue gitu. Makanya itu yang selalu gue pegang terus gitu kan. Kira ya seperti biasa kita ngurusin pendaftaran buat naik gitu kan sama Janggut. Akhirnya kita mulai nanjak itu jam 8-an kali ya. Itu jam berapa ya? Gue lupa. Kayak sekitar jam 8-an masih pagi gitu. Karena dari Terminal Guntur itu sampai base camp pemancar itu sejaman lah, nggak begitu lama gitu. Dan kita mulai nanjak. Itu udah zaman Gus Dur ya? Sampai di pos 1 yang warung tuh. Kalau sekarang kan ada namanya tanjakan Sambalado tuh. Tapi hujan nggak waktu itu? Belum, itu belum hujan. Tapi di situ Suci udah, karena baru pertama kali ya Suci naik gunung dan cewek sendiri, Suci tuh udah mulai kaget gitu. Maksudnya kaget lah nanjak. Itu kan juga lumayan juga coy, yang kebun teh yang begitu kan, yang kebun tehnya tinggi itu kan lumayan juga. Dan akhirnya kita, karena gue bingung deh waktu itu kita kenapa bawa carrier semua ya. Suci tuh bawa, lu bawa DP 45 liter. Suci bawa carrier, gue lupa kayaknya kayak deh. Gue bawa TNF tapi KW 40 liter juga. 40 liter. Gue bawa carrier TNF ya kan, yang KW. Janggut bawa inian apa? Carrier yang gue punya AW, gue punya AW. Lu gaya-gayaan bawa carrier. Soalnya gue bawa itu, gue berat juga deh hitungannya. Dan buat teman-teman Cikuray itu gunung yang nggak ada mata air lah di sana gitu. Jadi kita harus nyediain perbekalan air gitu yang minimal satu orang bawa 3 gitu. Jadi kalau lu berempat berarti ada 12 air gitu kan, 12 botol air 1,5 liter gitu. Tapi kalau dulu sempat ada isunya nggak coba apa sih? Kayak bener sih. Yang sebenarnya ada air gitu ini yang dari paralon dipecah ini. Iya. Tapi ya gimana sih kalau dari paralon gitu? Ya, cuman katanya melipir ke jurang gitu. Dan jauh ngambilnya mungkin ya. Nah, akhirnya pas di pos 1 itu gue inget kita ngurangin air yang ada di keril Suci buat dipindahin ke keril kita bareng-bareng gitu. Dan kita mulai nanjak, dan setelah pos 1 itu kita udah mulai masuk ke hutan tuh, ya kan. Dan buat temen-temen, Cikuray itu hutannya tuh vegetasinya tuh lebat. Ya. Sampai lu dari setelah pos 1 itu lu pos 2, pos 3 sampai puncak itu vegetasinya lebat. Jadi ya lu ketutupan lah ibarat kata. Dan treknya itu gue baru juga dikasih tahu itu namanya 3D. Dengkul ketemu dada ketemu dagu. Iya. Lu bisa ngeliatin. lu langsung aneh-aneh Lu harapin lucunya. Oh. Ya, itu benar. Lanjut aja. Ya itu 3D. Dan gue lupa di mana pertama kali turun hujan. Kalau nggak salah sudah masuk ke dalam Hutan, tapi belum sampai pos 2 kan? Karena dari pos 1 ke pos 2 itu kan jauh banget. Kita belum nyampe pos 3 itu udah hujan. Udah hujan. Kita sempat berhenti dulu itu. Yang kita masak Iya itu belum pos itu belum pos 3 kan? Dan itu udah hujan kan? Jadi sebelum pos 2 atau setelah pos 2 gue lupa, itu udah hujan. Dan setelah, jadi sebenarnya targetnya adalah kita 6 jam tuh sampai pos 6. Dan di pendakian-pendakian kita selanjutnya ke Cikuray pun memang normalnya adalah 6 jam tuh sampai ke pos 6. Tapi gue lupa, pokoknya nyampe jam 12 siang itu kita belum sampai pos 3. Kira kita di hujan-hujan itu kita mendirikan flashit, kita masak. Ya, kalau gitu kan inisiatifnya Janggut. Janggut. Gitu. Kan abang-abangan kita dulu itu kan pendakian pertama kita, jadi Janggut abang-abangan kita. Atau kita ikut dia bilang keputusannya untuk jadi kita break dulu flashit nih karena hujan juga kan, kita masak dulu buat ngangetin badan. Iya. Karena dia tahu juga kali yang dia bawa dia sendiri yang udah pernah, tapi 3 orangnya kita kan pertama kali semua. Suci ini belum pernah pertama kali. Sepakat. Jadi langsung masak, dia yang masak juga kan. Dia yang bikin air. Dan lu inget nggak? Kita bukan ngajak orang makan. Iya, kita ngajak orang makan. Apa sih nyebutnya? Bukan orang makan, orang lain numpang makan, tapi kita ajak makan. Oh iya. Iya kan? Yang dia, jadi dia udah duluan, teman-teman itu masih di bawah. Nah, gue sebenarnya nggak suka tuh.
kalau lu naik gunung bisa kayak gitu. Ya oke lah, mungkin dia bawa tenda doang niatnya mau ngecek tempat. Cikuray kan sempit, ya kan, tempat campingnya nggak ada tuh yang datar-datar sama sekali kan. Nah mungkin dia pengen duluan, tapi teman-teman masih di bawah. Kecuali kalau lu buka open trip, yang lu komunikasinya pakai HT, lu duluan mah nggak apa-apa gitu. Nah sekarang kalau kayak gitu, udah jadwalnya makan siang, mau makan apa lu? Temen lu masih di bawah. Lu nungguin? Lu ikut kayak pas lagi istirahat. Tahu gue. Itu lebih goblok. Jadi ada temen gua, kita lagi istirahat makan, jadi kita nungguin masak itu kita di depan kompor sama nesting. Nah si Suci tuh posisinya dia pakai sarung tangan, dia begini nih sambil jongkok gitu. Nah si Dedi tuh kedinginan temen gue ini. Terus tiba-tiba temen gue tuh refleks nanya, Ci, tangan lu anget nggak? Anget? Kenapa emang? Terus tiba-tiba dia langsung narik tangannya Suci begini gini. Gue kedinginan banget itu cuy. Iya gue paham. Suci kalau nonton ya itu tuh gak ada niat apa-apa ceritanya. Tangan tuh gue gak pakai sarung tangan. Iya gue kedinginan terus tangan lu anget gue tanya. Dia kan pakai sarung tangan. Iya. Ya udah gue ambil gue ini. Kan tangan janggut ada tapi. Gak sarung tangan. Dan tapi lu ngerasain nggak kalau Cikuray itu, gua nggak tahu ya, gua nggak ngukur pakai suhu gitu, tapi yang gua rasain Cikuray, Papandayan, Gunung Gede gitu atau gunung-gunung yang di Jawa Tengah itu Cikuray itu nggak lebih dingin deh. Tapi itu uh, sebuah perkataan atau pernyataan yang berbanding terbalik sama cerita lu tadi sebelumnya, yang awalnya lu canggung sama Suci. Oh iya. Dan lu baru kenal Suci, tiba-tiba lu narik tangannya Suci. Survival cuy. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi sebenarnya emang kalau di gunung gitu ya jarang banget gitu ya, kalau gue pribadi kepikiran untuk Modus, ya. Atau kepikiran untuk kesempatan pegang tangan, nggak kepikiran. Ya, emang karena respon alamiah lu aja mungkin karena kedinginan. kenapa banyak yang bilang kalau misalkan lu naik gunung nih nanti sama gebetan lu bisa jadian gitu. Kayak ada penelitian gitu kan. Iya. Karena keluar aslinya Iya. Mungkin karena emang pas udah nanjak gitu ya lu tulus aja gitu mau nanjak gunung, Dan ngebantunya ya karena jadi yang dikasih misalkan cewek sama cowok yang ngasih perhatian itu ya perhatian yang dirasa perhatian yang tulus gitu loh. Iya, gua paham. Jadi bisa baper. Iya. Mungkin ya. Tapi lu selama lu naik gunung udah pernah jadian tapi? belum. Udah kayak membatangan semua kali. Pernah ada cewek yang ini follow up gua. Dia follow up. Dan akhirnya kita jalan 6 jam tuh kita baru sampai pos 3. Dan emang Cikuray itu dari pos 1, 2, 3-nya tuh gila jauh banget ya. Jauh. Parah, jauh banget. Dan jauh banget 1, 2, 3 itu jauh banget. Dan gue baru pertama kali ke Cikuray, gue kayak anjing nih kok gak nyampe gitu kan. Sampai kayak halu, apa udah kelewat posnya gitu kan, lu sering gitu kan. Karena kita nggak tahu juga posnya yang mana. Iya, karena kita nggak tahu pos tuh bentuknya kayak apa gitu kan. Kan maksud gue, orang kalau mungkin baru ngira teman-teman mungkin pos tuh kayak ada penjaganya gitu, Iya. abang-abang yang jagain situ. Ada bangunannya, Ada bangunannya, ada kentongannya. Ada linmas. Oke. Enggak ya. Enggak. Pos di gunung tuh cuman tanah datar gitu aja. Nggak bisa dibangun tenda. Iya. Itu di gunung disebut pos. Iya, pos. Makanya yang datar dan apa bisa dipakai buat mendirikan tenda itu disebutnya pos. Dan akhirnya kita sampai di pos 3 itu udah kondisi sore banget. Dan kita ngecampnya itu nggak di pos 3, kita di atasnya pos 3 lagi. Kita waktu itu nyebutnya pos 3,5. Ya kan? Pos 3,5. Iya. Asal aja itu. Asal aja, karena itu udah mau maghrib dan kita nggak mau melanjutkan perjalanan ke atas karena sebenarnya Cikuray itu yang nggak dibolehin ngecamp tuh di pos 4 atau pos 5 sih? Wah, nggak dibolehin sih, nggak dianjurin aja. Iya, yang pokoknya ada yang hilang di 5, situ, pos 5 ya. Iya, dan akhirnya kita memutuskan ngecamp di pos 3,5 itu dengan kondisi yang masih hujan dan tempat mendirikan tendanya juga miring gitu. Akhirnya kita ya seperti layaknya orang
setelah mendirikan tenda dia bikin kopi, dia masak, itu menunya masih waktu itu masih ini mie terus nugget, sosis gitu-gitu masih kayak gitu. Karena kita belum sama sekali bisa masak di situ, ya kan. Akhirnya Bang Janggut ini sebagai chefnya lah hari itu gitu. Dan malam, dan gue lupa itu setelah bangun tidur apa sebelum tidur malam, itu Suci ngomong, nah lu kalau mau ngelanjutin naik ke puncak lu ngelanjutin aja, gue nunggu di sini, jadi gitu. Nah gue itu pertama kali gue naik gunung tuh gue udah sok-sokan kayak apa ya, berwibawa banget gitu. Gue udah gak lantangnya bilang enggak gitu kan, kalau kita naik bareng ya kita naik bareng, kalau enggak sama sekali. Gue nggak tahu waktu itu gue udah pinter deh naik gunung. Jadi di dalam SB gue itu udah gue plastikin, jadi tas gue carry gitu kan. Nah banda-banda gue tuh gue masukin plastik, makanya SB yang nggak basah tuh SB gue sama SB lu. Iya. SB-nya Suci sama Janggut tuh basah. Iya. Makanya kita tidur satu SB. Iya, bulan. Dan itu gitu. Dan itu nggak dianjurin ya lu sleeping bag lu jadiin kasur, lu jadiin Atau selimut. emang rencana lu itu ya? Apa? Kok rencana gue sih? Biar SB-nya satu. Kalau yang samping Suci kan lu. Ya terus kenapa? Kan Suci pakai SB juga gitu. Oh, SB. Gitu. Suci kan pakai SB juga. Kok tahu sih lu pakai Suci pakai SB? Ya kan pakai SB lu deh. Oh iya. Iya. Kan SB-nya Suci basah. Oh, kita lu ngejajal gitu. Oh, pakai SB. Enggak dong. SB. Tangan gue masa jahat banget. Sampai ngejajal gitu. Kan dingin enggak gitu. Orang ngedetek. Tapi ya gue akuin, jadi gue nggak tahu itu gue modus atau enggak gitu ya. Nah waktu malam tuh gue kebangun, Suci tuh ya namanya naik di gunung gimana sih nggak bisa tidur nyenyak gitu deh, ya kan. Nah, terus dia bilang, gue tanya kenapa Ci, kaki gue pegel, jadi gitu. Ya gue pijetin kakinya pegel, kaki. Iya karena emang gue respon alamiah gue aja gitu, ya kan. Gue pijetin kakinya malam saat lu pada tidur. orang lelap. Iya kan dia nggak bisa tidur. Lu kan pules banget tidurnya. Minyak nggak? Ya kagak dong. Kalau pakai minyak di gunung makin dingin dong, Pak. Gitu. Tapi Suci bangun-bangun bertanya. Mungkin dia tidur ayam kali. Soalnya gue interaksi sama dia. Tapi yang mijitin kaki gue siapa ya? nah gue nggak tahu deh tuh. Dia bilang gitu. Karena waktu pas gue tanya itu gue mendapat persetujuan dia gitu loh untuk pijit kakinya. Kan? Ih gue Tapi kenapa dia nggak tahu kalau dipijitin? Ya mungkin dia kayak ngobrol aja terus dengar suara doang mungkin. Kan Gitu. pakai sleeping bag. Iya. Ya gue juga kagak gue lepas dong sleeping bag ya. Gue pijitinnya kakinya ya pakai sleeping bag juga deh. Udah dong jangan memojokkan gue seperti itu dong. Aku gunanya aja. Ya pokoknya begitulah, gue pijitin dan jadi akhirnya kita summit itu jam Jangan 2. nggak mijitin doang lu, nggak mijitin doang lu. Apa? Pi, korek dong Pi. Gue mijitin doang deh. Tolong. Ngapain gue? Lu naik Cikurel Suci lu dorong pantat ya lu. Keril. Enggak. Ya gimana sih dorong pantat? Oh, dia tuh di game lu keril, gue dorong keril lah cok. Hah? Heran gue malu. Tapi lu apa dorongnya? Iya kan? Orang kalau lihat lagi deh cepet gitu lu. Lu malah main dulu. Lu tahu pijakan? Lu ada pergerakan ke jempol lu. Udah begini aja, udah begini. Hah? Gue begini udah begini, gue nggak ngapa-ngapain. Jempol lu nggak ada Nggak ada gerakan. Linky. Nggak, gue nggak ada gerakan tambahan udah pokoknya jempol gue. Dan dia pokoknya kita bangun malam jam 2 ya. Ya, gua kan pegel juga kenapa nggak lu Ya pijitin? lu nggak minta sama gue. Cici emang minta pijitin. Minta kalau mau gue pijetin, Cik. Iya nggak apa-apa, tadi gitu. Nah udah tuh. Ya pokoknya malam itu lewat dan akhirnya kita bangun malam. Sekitar jam 1 kita bangun, Janggut nyiapin sarapan buat summit gitu kan. Terus Janggut juga masih ngelempar pertanyaan gitu, mau lanjut atau enggak, kayak gitu kan. Terus akhirnya kita sama-sama yakinin ya. Sama-sama meyakinkan satu sama lain gitu. Akhirnya ke summit jam 2 malam. Gue awalnya takut summit malam tuh, maksudnya jam 2 malam gitu. Gue awalnya takut kayak anjir, jalannya serem gitu kan. Tapi setelah itu perdana gue summit malam, gila, nggak ada takut-takutnya. Tapi lebih seru. Iya. Malam banget. Dan
trek Cikuray yang sangat sulit tidak terlihat sama sekali, jadi enak. Oh, kita pas yang summit itu langsung cepat banget sampai pos 4. Yang gue inget banget kita ngelewatin kayak kayu gitu, ada batang rubuh gitu. Toto itu udah pos 4, gila cepat banget. Ya Nggak berasa, nggak Nggak kelihatan, berasa. karena nggak kelihatan juga ya. Nggak kelihatan. Ya kita lewatin tuh apa? Karena Iya. merem banget. Gitu. Apa? Nggak kelihatan. Enggak. Maksudnya di situ adalah center lu tuh cuman fokus ke jalan aja gitu. Jadi lu nggak tahu obstacle yang sesusah apa tuh nggak tahu karena sorot lampu lu kan cuman ke yang lu lihat doang gitu. Ya kan? Itu penjelasan ilmiahnya sebenarnya gitu. Yang kita kira summit sampai di puncak itu mau pagi. Maksudnya inilah apa? Mau matahari terbit apa sih? Sunrise. Tapi kita udah kelewatan itu. Iya. Subang. Oh, Udah kelewatan ininya, sunrise-nya kelewat. Sunrise. Tapi matahari belum terlalu cerah. Karena tipikal Cikuray itu puncaknya dia tuh awannya banyak gitu loh. Ya kan? Jadi matahari itu udah terbit, tapi dia ini ya apa? Nggak bisa memancarkan cahayanya sih. Nah, terus Nggak, itu kita tuh jam 6 ya. Iya, jam 6. 6 nyampe di atas Iya. puncak. Jadi ya udah belum terang juga karena masih ketutupan awan. Iya. Dan puncak Cikuray itu nggak terlalu gede. Itu paling cuman 2 lapangan basket kayaknya. Nggak nyampe Itu satu. lah. Gedean 28 basket. Kegedean ya? Lebih kecil lagi ya? Kecil lagi. Iya, dan 2 lapangan ini. apa? Jangan gitu. Kan gue nungguin panel.